siang Bapak, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk kami. Perkenalkan, kami merupakan mahasiswa Amikom Yogyakarta dengan program studi Ilmu Komunikasi yang saat ini sedang melaksanakan tugas wawancara pada mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui peran IT dalam operasional radar bandara. Sebelum melakukan sesi wawancara, dimohon Bapak untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Pratama, jabatan Teknisi Telekomunikasi di perusahaan Perum LPPNPI Cabang Yogyakarta. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas perkenalan dirinya. Mungkin kita langsung ke sesi wawancaranya saja ya. Yang pertama Bapak, boleh sedikit cerita nggak Pak? Bandara ini udah pakai teknologi radar dan sistem ATC ini sejak kapan? Untuk peralatan radar sendiri, itu sudah diinstalasi pertama sejak tahun 1998. Lalu sampai tahun 2000 beroperasi radar yang lama itu sampai tahun 2016 diganti dengan radar yang baru yang di sini. Jadi ini radar lama, ini radar baru. Dan yang baru beroperasi 2016 sampai sekarang. Lalu untuk peralatan ATC sistem atau sistem otomasi itu beroperasi diinstal sejak 2015 sampai sekarang. Sebenarnya tugas utama radar itu apa sih Pak kalau buat keselamatan kita yang sebagai penumpang? Sebenarnya radar tidak langsung berhubungan dengan penumpang. Namun radar digunakan oleh petugas Air Traffic Controller atau ATC untuk memberikan informasi pesawat atau target berupa ketinggian, informasi ketinggian, jarak, lokasi, dan lain-lain untuk dipandu oleh teman-teman ATC agar bisa memudahkan dalam proses pengontrolan dari landing, dari take off sampai landing ataupun sebaliknya, seperti itu. Biasanya siapa saja sih tim yang menjaga layar radar ini tiap hari? Apakah ada pembagian tugas khususnya atau tidak? Untuk yang lebih tepatnya bukan menjaga, maintenance ya. Maintenance itu dalam cakupan perbaikan dan pemeliharaan. Jadi kalau di Perum LPPNP ini ada yang namanya unit teknik telekomunikasi atau teknik CNSD, Communication, Navigation, Surveillance, dan Data Processing. Jadi teman-teman itu yang melakukan pemeliharaan dan perbaikan peralatan radar dan ATC sistem itu. Diatur pola shift-nya secara bergiliran. Gimana sih Pak cara radar bantu Bapak buat ngatur antrian pesawat yang mau take off atau mendarat biar nggak tabrakan? Ya, sebenarnya gimana cara mengatur antriannya adalah karena radar memberikan informasi tadi yang saya bilang, jarak, kecepatan, posisi, sehingga informasi itu yang digunakan oleh teman-teman Air Traffic Control untuk memandu dan mengatur pesawat itu agar sesuai dengan apa yang teman-teman ATC inginkan, sehingga untuk memudahkan teman-teman melakukan pengontrol dan memberikan keselamatan dalam penerbangan. Untuk sistem di sini sendiri sudah serba layar sentuh dan digital semua atau masih ada yang dikerjakan dengan cara manual, Pak? Kalau untuk peralatan ATC sistem dan radar masih belum layar sentuh ya. Jadi masih menggunakan keyboard, mouse, dan di monitor seperti itu. Seberapa akurat sih Pak data yang ada di layar itu? Apakah benar-benar sesuai dengan posisi asli pesawat di langit? Untuk peralatan radar kita, keakurasiannya adalah berdasarkan dengan display atau perbandingan data. Sehingga peralatan tersebut perlu adanya kalibrasi secara periodik untuk memastikan peralatan tersebut beroperasi secara presisi dan akurat. Tentang keamanan dan keselamatannya, kalau tiba-tiba radar utamanya lagi error, apa ada cadangannya biar penerbangannya tetap jalan? Untuk sumber ke peralatan ATC sistem ada beberapa sumber data radar di Jogja ini. Jadi selain data radar dari Jogja sendiri, ada juga data ADSB. ADSB itu sistem surveillance yang
cara kerjanya mirip dengan radar menampilkan target pesawat. Jadi ada beberapa source seperti ADS-B dan data radar di lokasi lain. Sehingga apabila radar kita sendiri yang bermasalah, masih ada data dari tempat lain yang masuk ke sistem kita. Seperti itu. Lalu berapa kali sistem ini tuh dicek atau di-update softwarenya? Kalau untuk pengecekan sendiri, itu sudah diatur di peraturan Kementerian Perhubungan. Ada namanya ground inspection atau ground check peralatan radar selama 2 bulan sekali. Itu untuk data dan hardware radarnya sendiri. Namun kalau untuk software tidak ada ketentuan khusus. Apabila ada perlu upgrade atau ada yang sesuatu yang insidental, baru kita melakukan update software seperti itu. Namun untuk yang hardware 2 bulan sekali. Menurut Bapak, ini teknologi yang kita pakai sekarang ini apa sudah benar-benar aman? Ya, kalau menurut saya pribadi, dengan teknologi sekarang yang kita punya di cabang Yogyakarta sudah cukup aman. Namun dengan berkembangnya peralatan sekarang ini, kita perlu peremajaan peralatan seperti itu. Oke, balik ke dampak teknologi ya, Pak. Ya. Yang pertama itu teknologi ini sebenarnya bikin kerjaan Bapak ini jadi lebih gampang atau makin ribet dengan adanya teknologi ini? Kalau dengan peralatan yang ada sekarang dan dengan teknologi yang ada sekarang, justru menurut saya memudahkan. Karena kalau dulu kita harus mengirim data, harus menggunakan VSAT, harus menggunakan radio yang besar-besar, sekarang bisa menggunakan VPN, seperti internet dan segala macam, seperti itu. Lalu kalau boleh dibilang nih Pak, apa sih dampak paling wah banget dari teknologi IT buat dunia penerbangan saat ini? Kalau menurut saya pribadi, yang paling memudahkan dan paling membantu kami itu adalah kemudahan dalam pengiriman data-data. Seperti data ADS-B yang dikirim ke sini, tidak perlu lewat VSAT, tidak perlu lewat radio link, menggunakan VPN seperti tadi, lalu data-data lain seperti data komputer ini bisa dikirim dari bandara YIA ke sini, itu masih bisa menggunakan VPN seperti itu. Itu yang memudahkan kami. Oke Pak, untuk ini tantangan dan masa depannya ya. Apa tantangan paling berat yang harus saat mengoperasikan teknologi radar yang super mahal ini? Ya, kalau untuk mengoperasikan termasuk di dalamnya pemeliharaan dan perbaikan ya. Kalau dari kami ada proses pemeliharaan yang harus benar-benar rutin, akurat dan presisi. Itu tantangan kita. Jadi terkait dengan personel yang ada harus dimaksimalkan untuk melakukan pemeliharaan yang seperti itu. Yang kedua adalah karena ini peralatan yang tidak umum, jadi beberapa modul apabila terdapat kerusakan itu cukup tinggi harganya seperti itu, yaitu tantangan di kita. Maka dari itu pemeliharaan yang kita lakukan harus harus sesuai dan akurat dan presisi. Selanjutnya, harapan Bapak untuk teknologi penerbangan kita ini ke depannya apa ini? Harapannya adalah dengan seiring bertambahnya kemajuan teknologi dan canggihnya teknologi ke depannya adalah teknologi yang ada lebih bisa meminimalisir ketidakakuratan data yang dikirimkan seperti itu. Oke, baik Pak, terima kasih. Sepertinya pertanyaan dari kami sudah terjawab semua dengan sangat baik. Semoga informasi yang Bapak berikan bisa membuka wawasan kami tentang peran IT pada dunia penerbangan. Kami izin pamit, semoga Bapak selalu sukses dan dalam menjalankan tugas yang telah diberikan.